Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, kini berjudul Maryam Ibu Isa Al-Masih alaihi salam, diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat 3 ayatnya 31. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keturunan Ibrahim dan keturunan Imron melebihi sekalian bangsa. Surat Ali Imran surat 3 ayatnya 31. Keturunan Imron saudara perempuan Harun. Menurut ayat di atas tadi itu, di antara umat manusia di dunia ini ada dua orang yang terpilih, yaitu Adam, seorang nabi yang dibangkitkan sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, dan Nuh alaihissalam, seorang nabi kepada bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum tarik Masehi. Dan dua marga terpilih yaitu keturunan Ibrahim alaihissalam dan keturunan Imron. Keturunan Ibrahim melahirkan dua bangsa besar, yaitu keturunan Ismail yang menjadi nenek moyangnya bangsa Arab, dan keturunan Ishak yang menjadi nenek moyangnya bangsa Israel. Dari bangsa Israel ada satu marga yang terpilih, yaitu keturunan Imron, yang dalam Bible atau Alkitab disebut Imron anak Kehat, cucunya Lewi. Keluaran 6 ayat 17 dan 18, yang memperistri Yokebed yang melahirkan Harun, Musa dan Miriam. Bilangan 26 ayat 59. Keluarga Imron amat masyhur dan terhormat karena lewat keturunannya lah syariat Israel diundangkan, yakni lewat keturunan Musa. Dengan Taurat inilah para nabi dan para pendeta Israel memutuskan perkara. Karena kemasyhuran Imron ini, banyak orang di antara anak cucu atau keturunan beliau yang dipanggil dengan panggilan yang dikaitkan dengan nama beliau. Misalnya Maryam disebut anak perempuan Imron. Maryam bunyinya Maryam anata Imron, surat 66 ayat 12. Dan ibundanya Ana disebut Imro'atu Imron, surat 3 ayatnya 34. Wanita dari Imron atau istri seorang keturunan Imron. Atas dasar ayat ini teranglah bahwa ayahanda Maryam
ibundanya Al-Masih bernama Imron pula. Jadi ada dua pribadi yang bernama Imron, yaitu Imron ayahandanya Miryam, Harun dan Musa, anak Kehat cucunya Lewi, terdapat dalam Keluaran 6 ayat 17 sampai 20, yang hidup sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Hidup di Mesir. Dan Imron suami Ana, ayahanda Maryam ibundanya Isa Al-Masih, yang disebut pula sebagai Yoakim, yang hidup sekitar abad pertama Masehi di Palestina. Jadi pada keturunan Imronlah syariat bangsa Israel diawali dan diakhiri. Karena sesudah Isa Al-Masih, kenabian atau kerajaan Allah Ta'ala berpindah kepada bangsa lain. Matius 21 ayat 42 sampai dengan ayat 44, yakni kepada bangsa Arab yang juga keturunan Ibrahim. Surat An-Nisa ayat 51 sampai dengan ayat 54. Dari putra-putrinya Imron, meski Musa sebagai nabi terbesar Israel, tetapi Harun juga sangat dikenal, sangat terkenal. Karena keturunan Harun banyak yang diangkat menjadi nabi dan imam atau pendeta. Misalnya Zakaria, yang di dalam Injil hanya disebut sebagai imam, bukan nabi. Lukas 1 sampai dengan Lukas 1 ayat 5. Dan Yahya. Oleh karena itu segenap keturunan Imron biasa disebut sebagai saudara Harun. Misalnya Siti Maryam ibundanya Isa Al-Masih, surat 19 ayat 28, dan Siti Sofiah, istri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dianjurkan agar menyatakan bahwa sesungguhnya ayahku adalah Nabi Harun, pamanku ialah Musa, dan suamiku adalah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat di dalam riwayat Ibnu Jarir. Dalam Perjanjian Baru pun ada keterangan seperti itu. Maryam bersaudara dengan Elisabet di dalam Lukas 1 ayatnya 36. Elisabet istri Zakaria adalah keturunan Harun. Lukas 1 ayatnya 5. Keterangan Quran dalam surat 19 ayatnya 28 tersebut oleh para pendeta Kristen sering diputarbalikkan atau disalahfahamkan. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal Injil, mengacaukan penjelasan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena Al-Quran menyebut Maryam ibundanya Isa Al-Masih, saudara perempuan Harun, yang hidup 14 abad sebelumnya. Bisa dibaca di dalam buku Tuhan Yesus dalam agama Islam, ditulis oleh Dr. Becker, halamannya 16.
Padahal kata saudara perempuan atau uktun semakna dengan kata keturunan. Dalam Injil Lukas 1 ayat 5 tersebut dalam bahasa Semit kata-kata ayah, ibu, saudara atau saudara perempuan seringkali digunakan dalam arti yang luas. Miriam saudara perempuan Harun di dalam Perjanjian Lama Keluaran 15 ayat 20. Dalam Quran disebut saudara perempuan Musa. Surat 20 ayat 40, surat 28 ayat 11. Antara keduanya memang ada persamaan, yaitu sama-sama wanita tulus, mukminat, dan menerima anugerah sabda Allah Ta'ala. Maryam saudara perempuan Musa, surat 20 ayat 40 dan surat 28 ayat 11 adalah seorang nabiah. Keluaran 15 ayatnya 20, sedangkan Maryam saudara perempuan Harun, surat 19 ayat 28, adalah seorang wanita tulus yang didatangi oleh Jibril, surat 19 ayat 17, yang menyampaikan pesan agar Maryam berrukuk dan bersujud, surat 3 ayat 41 dan 42, dan tentang kelahiran anak laki-lakinya yang bernama Al-Masih, surat 3 ayatnya 44. Kita akhirkan dulu video ini, kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.